Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari series Delivery Man episode yang ke-7. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Yongmin yang sedang bersama Jihyun bertemu dengan Sori dan Kyujin. Jihyun ingat kalau dia pernah bertemu saat dirawat pria itu, bahkan mengajak Kyujin berkencan. Hal ini membuat Yongmin bertanya pada Kyujin apakah dia mengenal gadis itu sambil menunjukkan foto Jihyun yang sedang bersama ibunya. Kyujin mengaku mengenal Jihyun sebagai pasiennya dulu yang sudah meninggal. Menurutnya, Jihyun adalah detektif yang baik dan ceria. Sori pun ingat saat melihat foto itu, yang menurutnya Jihyun adalah korban kecelakaan yang dibawa ke UGD dulu. Yongmin terkejut mendengar fakta bahwa Jihyun adalah seorang detektif. Kyujin penasaran kenapa Yongmin bertanya tentang Jihyun, dan Yongmin beralasan penasaran dengan gadis ini karena menemukan foto ini saat memeriksa barang-barang ibunya. Yongmin yang penasaran bertanya apakah Kyujin berkencan dengan Jihyun. Dia membantah tak pernah berkencan dengan Jihyun, dan hal ini membuat Sori senang, begitu juga dengan Yongmin yang merasa lega. Di rumah, Jihyun nampak senang dan tak menyangka dirinya adalah seorang detektif, apalagi punya sifat yang baik seperti yang Kyujin katakan. Yongmin meledek Jihyun yang mengajak Kyujin kencan namun ditolak, dan hal ini membuat Jihyun kesal dan beralasan ingatannya salah. Di kamarnya, Yongmin mencari tahu di internet mengenai Jihyun yang seorang detektif, namun tak ada informasi apapun, bahkan mengenai kecelakaan yang melibatkan detektif. Sadar tak ada informasi apapun, membuat Yongmin memilih untuk melakukan penyelidikan manual. Keesokannya, dia bertanya pada Changsuk mengenai Jihyun beserta keluarganya. Yongmin beralasan demikian karena ia yakin Jihyun ada hubungan dengan kematian ibunya. Mengingat keduanya meninggal di hari yang sama, Taewoo merasa keduanya tak berhubungan karena ibu Yongmin meninggal karena tabrak lari. Lalu, Yongmin berbalik bertanya mengapa polisi belum menemukan pelaku atau bahkan mengetahui apakah murni kecelakaan atau pembunuhan. Changsuk memberitahu bahwa ibu Yongmin dan Jihyun saling mengenal lewat taksi polisi dan mengklaim kasus mereka sama sekali tak berhubungan. Ia heran mengapa Yongmin ingin bertemu keluarga Jihyun, padahal keluarga Jihyun baru saja melupakan kematian gadis itu setelah duka yang mendalam. Yongmin merasa nggak sabar karena polisi belum menemukan kejelasan mengenai kasus ibunya, meski sudah 4 bulan dan bertekad akan menyelidiki sendiri. 죽은 형사님과 우리 엄마 사이에 어떤 연관이 있는지 궁금합니다. 우리 엄마가 사고로 돌아가신 지가 벌써 넉 달째입니다. 뺑소니범 하나 못 잡고 도대체 뭐하고 계셨습니까? 이제 당신들 못 믿겠습니다. 범인 제가 직접 제 손으로 잡을 겁니다. Di rumah sakit, Kyujin yang masih kepikiran mengenai pertanyaan Yongmin bertanya pada Sori. Sori merasa wajar mengingat ibu Yongmin yang meninggal bersamaan dengan Jihyun. Sori memberitahu bahwa Yongmin itu nggak pernah pacaran, dan Kyujin pun berkata hal itu sama dengannya. Dari jauh, Kim Jung-woo terlihat mencurigakan dan memantau Kyujin. Di rumah, Jihyun merasa sedih setelah sadar bahwa keluarganya pasti sangat kehilangan dirinya. Di kantor polisi, detektif menyebutkan bahwa alibi perawat Kim Hae-yeon bersih, mengingat terlihat di CCTV ada di lokasi lain saat kejadian. Sedangkan detektif swasta itu sudah menyerahkan ponsel dan informasi mengenai kliennya, namun tak menemukan foto-foto yang detektif itu potret karena sudah dihapus. Setelah itu, Kim Jung-woo datang ke UGD sambil mengamuk dan memanggil Kyujin. Kyujin berusaha menghentikan pria itu yang memegang pisau, dan ia terkena sabetan pisau yang Jung-woo ayunkan. Untungnya security datang dan mengejar Kim Jung-woo yang kabur. Kyujin 어딨어? 죽여버릴 거야. 뭐야 벌써 미쳤어? Yongmin menemui dukun dan bertanya apa yang disukai hantu. Dukun itu heran dengan pertanyaan Yongmin yang gak jelas. Padahal dirinya sudah menyuruh Yongmin melenyapkan gadis itu. Apalagi Yongmin bisa celaka jika terus dekat-dekat dengan Jihyun. Melihat Yongmin yang gak mendengarkan sarannya, dukun itu merasa Yongmin sudah tersihir oleh hantu itu. Namun dia sadar mungkin ini sesuatu yang baik, karena Yongmin bisa saja membuat Jihyun ke akhirat. Ia memberitahu bahwa jika keinginan hantu tak berhasil dipenuhi atau dendam yang belum terbalas, ada cara lain untuk membuat hantu pergi, yaitu dengan cinta. Hantu bisa pergi meskipun masih memiliki kebencian di dalam hatinya.
Yongmin yang masih terkejut dengan fakta itu tak ingin Ji-hyun pergi seperti itu. Ia sadar bahwa mungkin Ji-hyun sudah mengetahui hal itu. Karena itu, mulai sekarang ia akan menahan dan menyembunyikan perasaannya pada Ji-hyun demi gadis itu. Kedua detektif mendatangi Kyujin terkait penyerangan Kim Jung-woo dan Kyujin. Dan Kyujin memberitahu kemungkinan alasan pria itu menyerang dirinya. Setelah itu, Haeyeon mendatangi polisi dan memberitahu mengenai data-data kematian pasien di UGD yang meningkat drastis saat Kim Jung-woo kerja di UGD. Dari jauh Kyujin melihat mereka dan mengkonfirmasinya setelah itu pada Haeyeon. Haeyeon memberitahu yang dia katakan pada detektif dan Kyujin merasa apa yang wanita itu lakukan sudah tepat. Saat di lampu merah, Yongmin melihat neneknya sedang bekerja membantu penyeberangan jalan. Ia mendatangi neneknya dan memarahinya karena khawatir dengan kesehatan neneknya itu. Sepertinya neneknya punya tujuan lain bekerja, melihat ada pria tua tampan yang juga bekerja di sana. Malam harinya, Yongmin menceramahi neneknya dan menuduh bekerja karena ada kakek tampan di sana. Nenek Yongmin membenarkan tuduhan itu dan ngambek akan berhenti bekerja seperti yang Yongmin minta. Yongmin merasa bersalah melihat neneknya bekerja karena membantu cari uang untuk bayar hutang. Yongmin mengklaim dirinya punya uang untuk membayar bunga hutang itu, namun masih belum bisa melunasi utang pokok. Ji-hyun kepikiran dengan hal ini dan mencari cara bagaimana taksi Yongmin punya banyak penghasilan dari hantu. Namun, ia tak punya ide bagus sama sekali. Keesokan harinya, Yongmin mulai ingin jaga jarak dengan Ji-hyun. Ia meletakkan ponsel Ji-hyun di rumah sehingga Ji-hyun gak bisa ikut dengannya. Hal ini membuat Ji-hyun kesal dan mengadu pada nenek Yongmin meski tak bisa didengar. Yongmin mendatangi detektif swasta itu dan bertanya mengenai Ji-hyun. Dia berpura-pura sebagai teman Ji-hyun dan mencari gadis itu yang hilang. Detektif itu mengatakan dia kesal pada Ji-hyun karena berkat Ji-hyun dia sering masuk kantor polisi. Detektif itu bilang Ji-hyun sudah mati dan Yongmin pura-pura terkejut biar dia nggak curiga. Detektif itu mengusir Yongmin yang terlihat tidak ingin menyewa jasanya, meski ingin meminta informasi mengenai keluarga Ji-hyun. 네, 왼쪽에 있는 여자분 아세요? 이 여자 때문에 경찰서를 몇 번 들락날락 그랬을 것 같아. 죽었다고. 아, 그럼 혹시 이 여자분 가족에 대해서도 아시는? 나가 빨리. Detektif itu teringat dengan Kang Hyung-soo yang pernah mendatanginya dulu. Kang Hyung-soo yang mendengar mengenai detektif itu memfoto keluarga korban, meminta foto-foto itu. Namun detektif itu menolak karena itu rahasia klien, dan juga mengklaim sudah menghapus foto itu. Kang Hyung-soo tak mempermasalahkannya, namun memperingatkan bahwa detektif itu dalam bahaya karena kliennya tak akan membiarkannya hidup begitu saja. Yongmin ke rumah sakit dan bertanya pada Sori kronologi kematian Ji-hyun. Menurut Sori, Ji-hyun dibawa ke ICU karena perawatan darurat, lalu meninggal karena gagal jantung. Yongmin meminta informasi keluarga Ji-hyun, namun Sori menolak karena itu informasi dan privasi klien. Scene berpindah kepada detektif, di mana kedua detektif curiga pada Kim Jung-woo dan mendatangi apartemennya. Namun mereka tak menemukan Kim Jung-woo di sana, dan nomor ponsel pria itu juga nggak aktif. Saat Yongmin tiba di rumah, Ji-hyun mencegatnya sambil marah-marah karena kesal ditinggal di rumah. Yongmin hanya beralasan dia buru-buru karena ada urusan mendesak. Ji-hyun tak menerima alasan itu dan kesal Yongmin terlihat mengacuhkannya. Ia memberitahu Yongmin bahwa ingatan-ingatan muncul namun gak jelas. Namun dari semua ingatan itu, ada kesamaan, yaitu mengenai rumah sakit Daehun. Ia mengajak Yongmin ke sana sekarang untuk menyelidikinya. Namun Yongmin menolak karena merasa sangat capek. Melihat Yongmin yang cuek, Ji-hyun pun menangis. Melihat hal itu, Yongmin merasa bersalah sehingga menuruti Ji-hyun pergi ke rumah sakit. 그러니까 우리 지금 병원에 가봐요. 몸이 아주 천근만근이라고요. 하루 종일 귀신 상대하는 일이 얼마나 기빨리는 일인지 모르. 현씨 울어요? Ia marah-marah sementara Yongmin hanya bisa menerima kekesalan dari gadis itu. Kyujin melihat Yongmin yang sepertinya berbicara sendiri pun menghampirinya. Ia heran mengapa Yongmin datang malam-malam begini dan Yongmin beralasan menjenguk kenalannya di sini. Kyujin bilang kalau dia melihat Yongmin ngomong sendiri tadi dan seketika Yongmin panik lalu beralasan sedang menelpon. Saat keduanya pamitan, Kyujin kembali melihat Yongmin yang seakan berbicara sendiri dan mulai curiga. Yongmin dan Ji-hyun masuk ke sebuah ruangan gelap yang sepertinya digunakan untuk menyimpan barang. Mereka dikejutkan dengan sesuatu yang mendekati mereka, dan ternyata itu hanyalah seorang hantu pria. Pria itu mengklaim dirinya bukanlah roh jahat dan tinggal di sana untuk menemui seseorang.
Pria itu rupanya meninggal dan tinggal di rumah sakit ini sejak 5 tahun yang lalu. Ji-hyun yakin bahwa pria itu tahu banyak tentang rumah sakit ini, dan pria itu mengklaim tak ada orang lain yang tahu banyak selain dirinya. Pria itu rupanya mengenal Yongmin dan Ji-hyun sebagai pemilik taksi hantu. Menurut pria itu, taksi umum terkenal di kalangan hantu karena mengabulkan permintaan mereka dan membantu pergi ke akhirat. Yongmin dan Ji-hyun senang sekaligus tak menyangka mereka akan terkenal seperti itu. Pria itu ingin meminta bantuan namun tak punya uang. Karena itu, ia membuat kesepakatan akan memberitahu semua informasi rumah sakit ini jika Yongmin membantunya. Yongmin pun menyetujui kesepakatan itu. Namun Ji-hyun heran mengapa Yongmin menerima klien yang gak punya duit, sedangkan Yongmin butuh duit buat bayar hutang. Yongmin merasa uang tak penting saat ini dibandingkan informasi dari pria itu karena prioritasnya saat ini adalah memecahkan kasus Ji-hyun. Ji-hyun senang karena tak menyangka Yongmin memprioritaskannya. 내 소원 좀 들어주면 안 되나? 얼마나 있으신데요? 돈 없는데. 그러면 안 되죠. 내 정보를 제공해줄게. 대신에 니들은 내 소원을 들어줘. 콜. 정말 돈 안 받아도 괜찮아요? 빚도 있잖아요. 지금 당장의 중요한 건 지연 씨 사건 해결이니까. 고마워요. Pria itu meminta Yongmin mencarikan putrinya yang bernama Sera. Ia bercerita ia membesarkannya sendirian setelah ibu Sera meninggal. Ia menitipkan Sera ke kakaknya karena terlalu sibuk bekerja sehingga jarang punya waktu menemuinya. Namun suatu hari Sera tiba-tiba belajar ke luar negeri tanpa memberitahunya. Ia sadar bahwa Sera membencinya karena Sera tak memberitahukan keberadaannya padanya atau kakaknya. Sehingga ia tak tahu saat ini Sera ada di mana. Yongmin merasa mustahil menemukan Sera hanya berbekal foto masa kecilnya. Lalu pria itu memberitahu dirinya adalah detektif dan menyuruh Yongmin menemui Kang Hyung-soo, rekannya dulu di kepolisian. Pria itu yakin Kang Hyung-soo tahu keberadaan Sera. Yongmin ke kantor polisi namun tidak berhasil menemui Kang Hyung-soo karena pria itu sedang cuti. Yongmin pun meninggalkan nomor ponselnya agar dihubungi jika Kang Hyung-soo sudah kembali bekerja. Di UGD ada sepasang suami istri yang dirawat karena mengalami kecelakaan. Kyujin berusaha menyelamatkan mereka namun hanya sang istri yang selamat sedangkan sang suami meninggal. Roh sang suami keluar dari jasadnya dan menangis karena menyesal nasib mereka seperti ini. Padahal baru saja menemukan kebahagiaan. Roh suami itu akhirnya menghilang dan pergi ke akhirat. Sementara Yongmin rupanya ada di sana bersama Ji-hyun dan hantu pria itu. Di rumah, Ji-hyun bertanya mengapa Yongmin merangkul dan melindunginya tadi siang. Yongmin beralasan jika menyangka hantu itu adalah roh jahat. Ji-hyun berkata, awalnya dia kesal karena Yongmin tiba-tiba bersikap dingin padanya dan meninggalkannya di rumah sendirian. Namun dia sadar bahwa Yongmin melakukan itu semua karena tak ingin dirinya pergi ke akhirat. Ia memberitahu bahwa dia melakukan hal yang sama pada Yongmin karena mereka melihat pasangan di UGD tadi. Ia sadar bahwa sebesar apapun cinta mereka, suatu saat akan berpisah. Begitu juga dengan dirinya dan Yongmin yang situasinya sangat rumit. Yongmin pun sadar akan hal itu dan Ji-hyun meminta tolong pada Yongmin agar tetap di sisinya seperti sekarang. Yongmin menerima permintaan Ji-hyun dan mengatakan akan menemani Ji-hyun selama yang gadis itu mau. Setelah itu Yongmin pun mencium Ji-hyun. Ketika nenek Yongmin masuk ke kamar Yongmin dan melihat cucunya itu berpakaian tak seperti biasanya. Dia terkejut dan mengira Yongmin punya pacar, makanya berdandan keren. Dengan gugup, Yongmin membenarkan hal itu, sehingga neneknya penasaran siapa pacar Yongmin. Yongmin tak memberitahu neneknya karena neneknya nggak kenal siapa dia. Meski begitu, nenek Yongmin sangat senang karena Yongmin akhirnya punya pacar. Karena itu, ia mendandani Yongmin dan memilihkan Yongmin pakaian bagus agar Yongmin makin ganteng. Ji-hyun melihat Yongmin yang berpenampilan tak seperti biasa, lalu menjadi nampak gugup. Namun ia tahu Yongmin berpenampilan seperti itu untuk dirinya. Karena itu, ia memuji Yongmin dan membenahi beberapa bagian. 진짜 잘 보이고 싶어서 이렇게 꾸미고 왔구나. 다 좋아요. 다 좋은데 괜찮아요? 멋있다. Di perjalanan, Yongmin mengatakan mereka akan pergi berkencan. Ji-hyun terkejut Yongmin mengajak kencan bukan ke rumah sakit Daehoon. Yongmin beralasan ini hari pertama hubungan mereka. Karena itu, ia tak ingin menyia-nyiakan hari ini dengan urusan lain. Ia mengaku mencari tempat kencan bagus semalaman agar membuat kesan yang bagus buat Ji-hyun. Namun ternyata, mereka hanya pergi ke taman di pinggir sungai Han, sesuai permintaan Ji-hyun. Yongmin sedikit ngambek karena sebelumnya sudah berencana makan di restoran mewah dan taman hiburan. Ji-hyun tak ingin membuang-buang uang karena Yongmin masih butuh uang untuk bayar utang.
Ia sudah merasa bahagia dan mengajak Yongmin menikmatinya. Karena menurutnya kebahagiaan tak selalu membutuhkan uang. Setelah itu, Ji-hyun ingin jalan-jalan dan Yongmin ingin menggandeng tangan Ji-hyun. Namun tak bisa karena tembus. Mereka heran, padahal Ji-hyun pernah memegang tangannya saat menyelamatkannya di hutan dulu. Dan berpikir mungkin ada cara agar bisa bersentuhan. Scene berpindah salah satu teman super taksi yang mengaku pernah dihantui oleh hantu tak berwajah di dekat studio bernama Studio Moroso. Rupanya banyak supir taksi lain yang mengalami hal yang sama. Sehingga mereka takut jika mendapatkan shift malam. Suasana hati nenek Yongmin sangat bagus karena Yongmin punya pacar. Ia mengabari Sori dan bertanya siapa pacar Yongmin. Sori terkejut mendengar hal ini karena tak tahu jika Yongmin punya pacar. Sori yang mengenal Yongmin sangat baik merasa hal itu tak mungkin dan berpikir Yongmin hanya berbohong karena ingin menyenangkan neneknya itu. Nenek Yongmin merasa syok karena percaya Yongmin benar-benar punya pacar. Detektif swasta itu masih kepikiran soal perkataan Kang Hyung-soo bahwa nyawanya mungkin terancam jika ketahuan masih memiliki foto-foto yang diambil. Ia memandangi foto-foto itu dan curiga kliennya adalah seorang psikopat. Ia teringat sesuatu saat melihat foto sepeda motor, lalu pergi ke suatu tempat. 레인이라는 놈이 당신을 살려둘 것 같아? 그 사진들을 갖고 있는 건 아는데. 아무리 생각해도 이상한 사진들이나 찍으러 간 걸 보니까 내 사이코 새끼는 확실한데. Scene berpindah kepada Ji-hyun dan Yongmin, di mana Ji-hyun berterima kasih atas kencannya hari ini dan Yongmin yang tetap bersamanya. Yongmin penasaran mengapa Ji-hyun masih berada di dunia ini, padahal yang dia tahu hantu bisa pergi ke akhirat jika jatuh cinta. Ia bertanya apakah Ji-hyun yakin mencintai dirinya. Ji-hyun merasa tersinggung, sekaligus kesal karena Yongmin meragukan dirinya dan berbalik menuduh Yongmin lah yang gak mencintainya. Yongmin merasa tertantang dan berniat membuktikannya. Ia rela melompat ke sungai atau berteriak. Namun Ji-hyun melarang karena itu hal yang konyol. Ia merasa moodnya menjadi jelek dan ingin pulang. Seokjin mendatangi dukun yang biasa Yongmin datangi. Ia meminta bantuan untuk mengusir hantu yang akhir-akhir ini mengganggu para rekan supir taksinya. Di rumah, nenek Yongmin bertanya bagaimana kencan hari ini. Yongmin berkata, kencannya tak begitu menyenangkan, sambil menyindir Ji-hyun yang tak punya perasaan yang tulus. Ji-hyun yang masih ngambek hanya bisa menyindir balik dan masuk ke kamar begitu saja. Di kamarnya, Yongmin mendapat telepon dari dukun. Rupanya dukun itu memintanya datang dan menemaninya mengusir hantu di studio Moroso. Ia mengklaim dirinya hobi membantu orang membasmi roh jahat dan membantu para hantu gentayangan pergi ke akhirat. Yongmin kesal karena dukun itu mengajaknya. Mereka tak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan Yongmin merasa cerita hantu itu hanyalah rumor. Melihat Yongmin yang bingung mau bertanya, dukun itu yakin bahwa Yongmin sudah menyatakan cinta pada Ji-hyun. Ia kesal padahal dirinya sudah melarang, namun Yongmin tetap saja bandel. Yongmin bersikeras akan bisa menangani Ji-hyun, dan dukun itu merasa Yongmin sudah tak bisa terselamatkan karena sudah tersihir oleh hantu. Namun Yongmin penasaran, mengapa Ji-hyun tidak menghilang padahal ia mengklaim mereka sudah saling mencintai. Dukun itu menduga beberapa kemungkinan, yaitu hubungan keduanya bukan cinta sejati, atau karena Ji-hyun roh jahat yang tak bisa merasakan cinta, atau bahkan Ji-hyun sebenarnya bukan hantu melainkan makhluk lain. Yongmin bertanya-tanya namun tiba-tiba ada suara hantu. Ada sosok hitam yang mendekati mereka dan saat sosok itu hendak menyerang, dukun itu mencegahnya dengan kertas mantra. Roh jahat itu pun akhirnya menghilang. Padahal dukun itu bisa melakukannya sendiri. 그런데 여기 나를 왜 데리고 온 겁니까? 너 걔한테 사랑 고백했지. 감당할 수 있거든요. 그리고 감당할 거거든요. 진심으로 사랑하고 사랑 고백까지 했는데 진심으로 사랑하지 않거나 어떤 정념도 느끼지 못하는 강력한 악귀거나 영이 아닌 다른 존재이거나 흉흉한 살기로제. 뭐였어요? 아니 나를 여기에 대체 왜 데리고 온 거냐고요. Ji-hyun masih kepikiran soal tadi melihat kasus Shin-woo yang berhasil ke akhirat. Namun entah kenapa hal itu tak berlaku padanya. Padahal dirinya yakin mencintai Yongmin. Setiba di rumah, Yongmin yang meninggalkan nomornya di kantor polisi akhirnya ditelepon oleh Kang Hyung-soo ayah Ji-hyun. Yongmin ingin membicarakan sesuatu mengenai Go Dugang, klien hantunya. Keesokan harinya saat hendak pergi, Yongmin dan Ji-hyun masih ngambek satu sama lain. Yongmin memberitahu akan bertemu dengan Kang Hyung-soo dan mengajak Ji-hyun.
Ia ingin menghilangkan kecanggungan mereka setelah kejadian kemarin. Ji-hyun masih jual mahal meski dirinya akhirnya ikut juga. Di kafe, Go-Dugang sangat bersemangat akan bertemu dengan Kang Hyung-soo lagi. Kang Hyung-soo akhirnya datang dan Ji-hyun terlihat terkejut saat melihat pria itu. Entah kenapa Ji-hyun tiba-tiba menangis melihat pria di depannya itu. Ji-hyun tak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, lalu ia pergi dari tempat itu. Yongmin yang khawatir pamit sebentar menyusul Ji-hyun. Ji-hyun tak bisa menjelaskan pada Yongmin apa yang dia rasakan dan Yongmin menyuruh Ji-hyun istirahat di dalam taksi. 형님 저예요. 내가 왜 이러? Yongmin memberitahu bahwa dirinya punya hutang budi pada Go-Dugang dan ingin membalas kebaikannya melalui putri Go-Dugang alias Sera. Ia meminta tolong pada Kang Hyung-soo untuk memberitahunya di mana keberadaan Sera. Kang Hyung-soo berkata, Sera tinggal di Amerika, namun saat ini Sera ada di Korea. Kang Hyung-soo mengetahuinya dari membaca berita yang mana Sera akan mengisi suatu seminar. Sepertinya, Kang Hyung-soo juga ingin ikut bertemu dengan Sera karena ingin memberikan sesuatu padanya. Di kantor polisi, Tae-woo memberitahu bahwa permintaan surat penggeledahan kediaman Kim Jong-woo ditolak karena menilai Kim Jong-woo tak punya bukti kuat mengenai pria itu dengan kematian Ji-hyun. Ji Chang-suk kesal, apalagi mendengar dari Tae-woo bahwa rumah sakit Daehoon terlihat tak ingin memperpanjang masalah pencurian obat yang Kim Jong-woo lakukan. Go-Dugang sangat senang mendengar kabar Sera dan yakin putrinya itu sekarang sudah sukses. Yongmin pun menagih informasi dari pria itu. Go-Dugang memberitahu bahwa Kim Jong-woo punya obat yang sangat berbahaya. Namun ia nggak melanjutkan informasi itu sebelum menemukan putrinya. Sedangkan di suatu tempat, pengendara misterius itu turun dan meninggalkan motornya. Yongmin, Ji-hyun, dan Kang Hyung-soo ke seminar industri robot internasional. Sera yang merupakan profesor mengisi acara tersebut. Go-Dugang begitu bangga putrinya sukses. Lalu Ji-hyun memilih untuk keluar karena nggak enak badan. Setelah acara selesai, Kang Hyung-soo dan Yongmin menghampiri Sera karena ingin membicarakan Go-Dugang. Sera nampak tak ingin membicarakan ayahnya itu lalu pergi. Namun Kang Hyung-soo menahannya dan memberikan sebuah flash disk. Kang Hyung-soo memberitahu bahwa ayah Sera selalu menonton itu di waktu luangnya. Setelah itu, Yongmin mengejar Sera yang masih menolak berbicara. Namun Yongmin memberitahu bahwa arwah ayah Sera bersamanya saat ini. Tentu saja, awalnya Sera tidak percaya. Namun Yongmin memberitahu perkataan ayahnya yang hanya dia dengar pas dia kecil dulu. Ia menjadi ragu percaya atau tidak, lalu dia pergi dari sana. Setelah itu, Sera membuka flash disk yang Kang Hyung-soo berikan dan melihat video masa kecilnya yang direkam ayah dan ibunya sejak Sera bayi hingga remaja. Ia menangis tak mampu melanjutkan melihat video itu. 네, 할 얘기 없습니다. 제가요. 그 사람 얘기라면 더 듣고 싶지 않네요. 그리고 시간 날 때마다 늘 보던 거고. 버리고 싶으면 네가 버려. 네 거니까. 할 얘기 없다고 말씀드렸잖아요. 누강 아저씨가 계세요. 증명되지 않은 관념이나 허상 따위는 믿지 않습니다. 그리고 세라 씨가 좋아하는 딸기 케이크 못 사가는 것도 미안하다고 하시네요. Keesokan harinya, Yongmin dan yang lain datang ke seminar Sera. Saat Sera ada di panggung, tiba-tiba lampu yang ada di atas panggung jatuh dan hendak menjatuhi Sera. Namun entah bagaimana, Go-Dugang berhasil menyelamatkan Sera. Semua orang tampak terkejut, terutama Sera sendiri. Yongmin mendatangi Sera yang masih syok dengan kejadian tadi. Ia menceritakan dirinya yang bisa lihat arwah dan cerita mengenai ibunya. Hal ini sepertinya membuat Sera goyah dan percaya. Keesokan harinya, Sera menghubungi Yongmin dan mengajak bertemu di rumah Abu. Yongmin memberitahu bahwa ayah Sera saat ini berada di sampingnya. Sambil mata berkaca-kaca, Sera mengatakan pada Go-Dugang bahwa sebelumnya dia begitu benci kepada ayahnya. Namun setelah melihat video yang diberikan Kang Hyung-soo dan kejadian lampu yang jatuh itu, ia sadar bahwa ayahnya tak pernah meninggalkan dirinya. Meski begitu, ia masih heran mengapa ayahnya selalu mementingkan pekerjaan dibanding dirinya. Namun saat ini, ia mengklaim sudah tak membenci ayahnya itu. Sera meminta ayahnya untuk beristirahat dengan tenang, dan Go-Dugang yang bahagia pun memeluk putrinya itu lalu menghilang. 혹시 그분 지금도 제 옆에 있습니까? 옆에 계십니다. 당했습니다.
이제야 조금 알 것 같아요. 아버지가 날 버린 건 아니었구나. 이제 원망하지 않을 테니까 편히 가셨으면 좋겠어요. Di suatu perkemahan, Kim Hae-yeon mendatangi Kyujin karena sampai sekarang ia tak pernah melupakan kejadian itu. Rupanya, saat Kyujin masih kecil, dia pernah dipukuli kakeknya dengan tongkat golf karena menusuk wajah temannya dengan pensil. Kyujin beralasan tak menyukai temannya yang tertawa karena suatu hal yang menurutnya nggak lucu. Setelah itu, Kim Hae-yeon yang merupakan perawat pribadi kakeknya yang baru menyelamatkan Kyujin dengan mengancam akan melaporkan kakeknya ke polisi atas penganiayaan anak. Sambil mengobati luka Kyujin, Kim Hae-yeon bercerita dia tak punya orang tua sama seperti Kyujin. Ia berjanji akan melindungi Kyujin, dan Kyujin pun sejak saat itu menganggap Kim Hae-yeon sebagai kakaknya. Scene berpindah di mana polisi menemukan sepeda motor dari pengendara misterius yang menabrak ibu Yongmin. Kedua detektif tak menyangka menemukan motor itu. Yongmin dan Ji-hyun datang ke rumah sakit lalu menemui Sori. Sori memarahi Yongmin yang membohongi neneknya terkait pacar. Namun Yongmin tak ingin membahas hal itu dan meminta tolong untuk mengecek loker milik Kim Jung-woo. Awalnya Sori menolak, namun akhirnya dia menuruti permintaan Yongmin. Setelah Sori mengeceknya, tak ada apapun di loker pria itu. Yongmin meminta alamat Kim Jung-woo, namun Sori kembali mengingatkan agar Yongmin kembali bekerja daripada mencari tahu tentang kasus ibunya. Namun Yongmin memohon pada temannya itu sehingga membuat Sori iba dan memberitahunya. Yongmin dan Ji-hyun menuju ke kediaman Kim Jung-woo. Namun mereka dikejutkan dengan sosok hantu wanita tanpa wajah. Hantu itu menunjukkan wajahnya. Rupanya di dalam apartemen itu, jasad wanita hantu itu yang tergeletak. Wanita itu tak tahu bagaimana dia mati dan Yongmin mencurigai Kim Jung-woo. Namun wanita itu menilai Kim Jung-woo tak mungkin membunuh dirinya. Wanita itu juga meminta tolong untuk menemukan Kim Jung-woo karena ia tak akan bisa pergi dengan tenang sebelum bertemu dengan pria itu. Yongmin masuk ke kamar Kim Jung-woo dan melihat ada banyak foto Ji-hyun dan yang lainnya di pemakaman. Ji-hyun yakin Jung-woo lah pelakunya. Begitu juga dengan Yongmin yang terkejut ada foto dirinya juga di pemakaman. Di suatu rumah sakit, Kim Hyung-soo masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata ada Ji-hyun yang sedang berbaring di sana. Rupanya, Ji-hyun mengalami koma. Dan saat Kang Hyung-soo memegang tangan Ji-hyun, tubuh Ji-hyun bergetar. Saat Yongmin dan Ji-hyun terkejut terkait foto itu, tubuh Ji-hyun tiba-tiba memudar seolah-olah akan menghilang seperti hantu lain yang ingin pergi ke akhirat.